Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fauzi. Saya guru matematika di SMK Islam Grembung Sidoarjo. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan PPL 2 di kelas 10 TKJ 1 dengan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mohon doanya, semoga lancar dan sukses. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalian semua sehat? Sehat. Bagaimana syukur kita kepada Allah dan lagi pembelajaran pada pagi hari itu dengan berdoa. Kelasnya penting berdoa. Silakan. Mulai pembelajaran agar kita doa dulu. Doa mulai. Raditu billahi rabban Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahmatan thayyibatan bi rahmatika ya Allahul Amin. Pembelajaran mulai saya akan dulu. Kalau mawati ini isnadia al-abiyyu isnada al-fikri bagaimana dia. Oke anak-anak, jadi pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear kan ya? Jadi suatu persamaan linear, kemarin tentang persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi persamaan. Kalau persamaan kan berarti sama dengan. Kalau sekarang adalah pertidaksamaan. Nah, dalam suatu persamaan yang sudah kita pelajari, berarti ada berapa variabel kemarin? Ada 3 kan ya? Suatu persamaan linear 3 variabel. Nah, misalkan X, Y, dan Z. Itu nggih. Jadi suatu persamaan linear yang kemarin sudah kalian pelajari, menyelesaikannya dengan cara apa saja yuk? Ayo. Ada dengan cara eliminasi, ya kan? Masih ingat eliminasi ya? Masih ingat. Eliminasi, kemudian dengan cara substitusi, yang ketiga digabungkan antara eliminasi dan substitusi. Nanti menjadi penyelesaiannya dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi sekali lagi, menyelesaikan suatu persamaan linear kemarin substitusi, eliminasi, dan gabungan itu kemarin. Sekarang adalah suatu pertidaksamaan. Harus jadi bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan, gitu ya. Jadi pada pembelajaran kali ini apa tujuan yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu diharapkan kalian semua itu bisa mendeskripsikan konsep dan pengertian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Gitu nggih. Jadi kalian kan sudah pernah di awal tentang sistem persamaan linear. Nah, jadi yang di sini tentang pertidaksamaan linear. Jadi diharapkan kalian bisa mengkonsep dan apa pengertian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian tujuan yang kedua, ini setelah berdiskusi kelompok, nanti kalian diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Gitu nggih. Oh gini. Misalkan sekarang kalau misalkan 2x tadi berarti adalah variabelnya x, konstantanya 2. Nah, dalam suatu
sistem persamaan dua linear variabel, yang namanya sistem berarti itu harus ada minimal dua persamaan, bukan hanya satu. Gitu kan, Dik? Kalau misalkan dua variabel, dua persamaan bisa ditentukan nilai variabelnya. Berapakah nilai misalkan variabel x, berapakah nilai x-nya, berapakah nilai y-nya. Itu kalau dalam persamaan kemarin. Kalau ketidaksamaan otomatis adalah penyelesaian dengan menggunakan daerah penyelesaian, biasanya dengan suatu grafik. Itu nggih. Nah, apakah x lebih besar sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, namun betul. X lebih besar 2. Apakah merupakan pertidaksamaan? Iya. Ya kan? Karena bukan sama dengan. Apakah dua variabel? Tidak, karena hanya apa? Variabelnya hanya x satu tok kan? Nah, harus 2. Nah, kalau ini 1x plus 0y lebih besar sama dengan 2. Apakah suatu pertidaksamaan linear dua variabel? Variabelnya berapa? Ada x, ada y, gitu kan? Nah, pangkatnya berapa x dan y ini? Satu kan? Nah, x kuadrat tambah 2y lebih besar sama dengan 0. Apakah merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Ayo. Gini apa mboten? Saya tanya, berapa variabelnya? Variabelnya berapa itu? 2 kan, ada x, ada y. Yang namanya linear, pangkat tertingginya adalah 1. Itu ada x kuadrat. Berarti bukan persamaan linear. Ini kan berarti persamaan kuadrat kan, x kuadrat. Nah, suatu persamaan linear itu berarti adalah bukan persamaan linear. Nah, ini sudah disilang bahwa x ada pangkat 2 tidak boleh, karena pangkat tertinggi dalam suatu persamaan linear adalah 1. Itu Andi, itu suatu nilai pertidaksamaan linear. Nah, sekarang apa namanya? Kemarin kalian sudah mengenal ada yang namanya penyelesaian dalam persamaan linear, ada substitusi, ada eliminasi, ada yang gabungan. Gabungan berarti antara metode eliminasi dan metode substitusi kan gitu. Nah, yang jelas kalau sekali lagi saya tekankan, dalam pertidaksamaan linear penyelesaiannya adalah dengan menggunakan grafik. Sumbu x dan sumbu y, gitu kan, ada sumbu x dan sumbu y, itu dijelaskan nanti dengan bentuk gambar. Ada yang daerah penyelesaian itu berarti nanti diarsir kan gitu. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan pertidaksamaan linear hanya dua variabel tapi hanya satu, berarti nanti hanya satu garis. Saya jelaskan, kalian sudah tahu dari apa namanya sumbu x dan sumbu y kan kita nih, sumbu x yang mendatar, kalau sumbu y adalah yang vertikal, sumbu y dan sumbu x itu kan nih. Nah, yang jelas kalian nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran yang keempat. Yang mana yang diarsir sesuai dengan sepertidaksamaan yang ada dalam suatu soal tertentu. Nah, itu yang namanya suatu pertidaksamaan. Nah, kalian masih ingat lagi tentang kemarin ada persamaan 3 variabel kan gitu. Kalau pertidaksamaan 3 variabel, persamaan pertidaksamaan. Persamaan linear 3 variabel sebelumnya. Berarti ada 3 variabel. Kemarin saya x, y, z gitu kan gitu. Kalau persamaan enggak pakai ini. Nanti ketemu nilai x, y, z-nya. Kalau dalam suatu pertidaksamaan persamaan linear 3 variabel, memang satu soal nanti jadi panjang untuk menemukan x, menemukan y, dan menemukan z kan gitu. Semuanya dari apakah
caranya itu apakah dengan eliminasi ataupun substitusi ataupun gabungan, nanti pasti kalau betul adalah menghasilkan nilai yang sama, tidak mungkin berbeda. Gitu nggih. Ini dalam suatu pertidaksamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian kelompok yang kemarin masih ingat kan nih? Nah, kalian jadikan, silakan. Ini duduknya sudah satu kelompok belum? Belum. Sekarang pindah ke kelompoknya masing-masing dulu. Ini kelompok berapa ini? Ya. Nah, sekarang dibuka lembarnya tadi. Silakan bukunya dibuka semuanya. Nah, di situ saya kasih 3 soal, ada pengertian, kemudian soal nanti menentukan model dan gambar untuk menentukan daerah penjelasan dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti tiap kelompok presentasi ke depan, gitu nggih. Seperti kemarin pada yang pertama kan sudah pernah. Nah, yang pertama nama kelompoknya ditulis masing-masing di depan itu loh. Ketuanya siapa? Saya. Ya. Iya. Ya, silakan diselesaikan. Kalau ada yang belum dipahami, boleh tanya. Iya semuanya. Nah, ini kan yang titik-titik itu. Nah, itu kamu. Ya. Ya. Kenapa? Ini semuanya. Iya. Ya. Terus titiknya berapa ini tadi? Ini loh yang ini mas. Titik berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 0, nah ini berarti 0,4. Nah ini berarti 1, 2 berapa ini? 0,8. Nah yang jelas kan X dulu. Yang ini berapa? Ini 0,8. Ayo X dulu. X nya berapa? Min 1, min 2, min 3. Nah negatif berapa? Nah negatif 15, negatif 15, iya. Yang sudah boleh presentasi depan. Mana? Yang di sini sama yang Ini selesaikan ini. iya Pak. Karena untuk sinopsis terbalik yang nanti dikoreksi oleh tim penilai akan mendapatkan reward dari sekolah. Sekali lagi Ini sama. untuk sinopsis terbalik akan mendapatkan Ini loh mas. reward dari sekolah. Lihat contohnya. Nggak apa-apa. Ini loh, nah, nggak kelihatan. ini Nanti grafiknya dibikin, yang belakang itu loh mas. Iya. Iya Pak. Coba ditulis dulu semuanya. Nah ini belum selesaikan dulu ya. Ya dikit lagi.
Ini loh, mana? Salah satu maju ke depan yang sudah presentasi di depan, kelompok yang sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Fita Rahmadanti. Saya Rabia Zahra. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan jawaban kami nomor 1, 2, dan 3. 1, 2 aja, 1, 2. 1, 2. Ya. Yang pertama, soalnya, apa pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini ditulis dengan lambang X dan Y. Bentar, untuk lambang tidak mesti harus X dan Y, boleh A dan B gitu nggih, bebas. Nah gitu, sudah. Kalau X dan Y juga boleh, A dan B juga boleh. Yang nomor 2. Soal nomor 2, seorang pengusaha kue mempunyai persediaan 9 kg tepung dan 6 kg mentega. Pengusaha tersebut memproduksi kue jenis isi pisang dan isi keju. Untuk membuat kue jenis isi pisang memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan isi jenis keju memerlukan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Harga sebuah kue jenis isi pisang 4.000 dan kue isi keju 6.000. Tentukan model matematikanya sehingga pengusaha tersebut memperoleh hasil penjualan kue yang sebesar-besarnya. Misal banyak kue pisang X, banyak kue keju Y. Model matematika 150X tambah 75Y kurang dari 9.000, 2X tambah Y kurang dari 120. Yang kedua 50X tambah 75Y kurang dari 6.000, 2X tambah 3Y kurang dari 240. Yang ketiga X, Y kurang dari 0. Fungsi objektif Z sama dengan 4000X tambah 6000Y. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah 2X tambah Y kurang lebih 120 dibagi 2X tambah 3Y kurang lebih 240 dibagi X, Y kurang lebih 0. Dengan fungsi objektifnya Z sama dengan 4000X tambah 6000Y. Ya, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sama? Ada? Nah, jadi mana coba? Dari yang pertama tadi berarti adalah fungsi objektifnya berapa tadi? 4.000X tambah 6.000Y. Oke. Bisa dipahami gitu nggih? Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Itu jawabannya di kantor sana. Ya di. Ini ditempel lah. Ini atas itu berurutan. Kelompok berapa ini tadi?
Yang jelas mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok yang terakhir, kelompok 5 tadi, intinya dalam suatu pertidaksamaan linear berarti adalah tandanya bukan tanda sama dengan. Persamaan pertidaksamaan linear dua variabel, berarti ada dua variabel. Saya tekankan lagi bahwa variabel itu bukan hanya X dan Y. Misalkan kalian pakai A dan B boleh, P dan Q juga boleh, bebas. Gitu ya, bukan hanya X dan Y. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, kemudian silakan kalian buka grupnya. Nah, HP-nya dibuka. Buka link yang sudah saya bagikan itu loh. Ya, dijawab sekarang. Ya. Link yang tadi. Oke, apa namanya? Yang jelas suatu pertidaksamaan linear, saya ulangi lagi bahwa pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan linear. Berapa variabel? Ada dua variabel, pangkat tertingginya adalah 1. Gitu, bisa dipahami nggih? Nih, yang jelas menurut Buya Hamka, murid yang baik hendaknya memiliki semangat dan dedikasi yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh gurunya. Nah, kalian harus lebih semangat dari saya. Itu berarti adalah guru yang baik. Oke, seperti itu nggih. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa. Murid yang baik adalah murid yang punya dedikasi, lebih semangat dari gurunya itu sendiri. Kurang Ya, gitu, jadi kalau pada pertemuan ini kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, gitu nggih. Jadi kalau sekarang linear, berikutnya adalah tentang kuadrat. kurang gitu ya. Nah, sekarang diakhiri, coba kita berdoa bersama. Kita baca wal asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.